Kali ini kita akan membahas mengenai profil desa-desa yang kami gunakan selama kegiatan PMM. Yang pertama yaitu Desa Bulerjo. Desa Bulerjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tembelang yang terletak 5 km dari kota kecamatan. Berdasarkan cerita dari para tetua, Desa Bulerjo dahulunya merupakan sebuah dataran yang terdiri dari banyak rawa. Namun, karena sering terjadi banjir akibat luapan sungai, rawa tersebut tertutup oleh lumpur banjir. Sehingga daerah yang dahulunya rawa semakin lama menjadi lahan persawahan. Sehingga wilayah tersebut dinamakan Pulau Rejo, dengan arti pulau yang sejahtera dan makmur. Desa Bulerjo dahulunya merupakan penggabungan dua desa, yaitu Desa Sarirejo dan Pulau Rejo. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, digabung menjadi satu desa, menjadi Desa Bulerjo. Untuk saat ini, Desa Bulerjo dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Deni Spaningga dan mempunyai sekitar kurang lebih 60 staf yang terdiri dari sekdes, kadus, kepala RT, dan lain-lain sebagainya. Kondisi geografis Desa Bulerjo. Desa Bulerjo memiliki luas wilayah sekitar 520.000 hektar. Selain itu, Desa Bulerjo memiliki 7 dusun. Untuk penggunaan lahan terbesar di Desa Bulerjo ialah persawahan yang digunakan untuk menanam padi. Hal inilah yang membuat banyak penduduk di desa ini memilih menjadi petani. Selain petani, banyak masyarakat Desa Bulerjo yang mengembangkan produksi batu bata yang biasanya akan diperjualbelikan antar kota, misalnya Mojokerto maupun Kediri. Berdasarkan data demografi penduduk tahun 2019, bahwa jumlah penduduk Desa Bulerjo sebanyak 5.400 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.600, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2.700. Berdasarkan prasarana dan sarana pendidikan yang terdapat di Desa Bulerjo, yaitu TK Mardi Putra yang berlokasi di Dusun Cumpleng, Desa Bulerjo, SDN Bulerjo yang berlokasi di Dusun Gendelusi, Desa Bulerjo. SMP Negeri 2 Tembelang, selanjutnya ialah profil dari Desa Pandanwangi Jombang. Desa Pandanwangi yang terletak di Kecamatan Liwa, Kabupaten Jombang, konon nama desa sebenarnya ialah Desa Pedangwangi. Dikarenakan konon pasukan Kerajaan Majapahit selalu menang jika menghadang musuh yang hendak menyerang ke kota Raja Majapahit, yang tepatnya berada di Trowulan. Selain hal di atas, hal ini juga didukung oleh peninggalan batu-batu peninggalan Candi Prapasti yang pernah ada di sebelah timur Dusun Butuh. Seiring berjalannya waktu, nama desa berubah menjadi Desa Pandanwangi.
Desa Pandanwangi dipimpin oleh seorang kepala desa, Bapak Hasan, dan dibantu oleh sekretaris desa, Bapak Enes Aryo Sandi. Desa Pandanwangi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Liwur, Kabupaten Jombang, dengan luas wilayah sekitar 7.000 hektar. Desa Pandanwangi ini terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Pandanwangi, Dusun Gading, Dusun Putu, Dusun Penjal, Beyang, serta Dusun Jatisari. Nah, Desa Pandanwangi ini juga dibatasi oleh beberapa desa. Di sebelah utara oleh Desa Jembatan, sedang di sebelah barat dibatasi oleh Desa Pundong, di sebelah selatan juga dibatasi oleh Desa Jabon, dan yang terakhir di sebelah timur dibatasi oleh Desa Belang Besi. Mengenai kondisi iklim, wilayah Desa Pandanwangi sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya curah hujan di daerah ini. Sedangkan kondisi topografi wilayah Desa Pandanwangi sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian wilayah pada kisaran 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Secara geologis, wilayah Desa Pandanwangi jenis tanahnya didominasi oleh rekosol, coklat keabu-abuan, lotosal coklat, kemerahan, dan aluvial kelabu. Dengan demikian, penggunaan lahan didominasi oleh sawah, pekarangan, kebun, dan hutan. Profil desa yang selanjutnya yaitu Desa Madiopuro, Sawojajar, Malang. Sebagai sebuah kelurahan, Kota Malang sebelah timur yang terhimpun dari 3 daerah lama yang sudah ada sejak zaman Mojopahit. Dukuh Ngadipuro sebagai pusat perdukuhan, Gelendang Pangkem, dan Gribik dikelilingi pedukuhan kuno yang dinamakan Sekarpuro Keduyo. Sebelah barat dibatasi Dukuh Sonosari yang sekarang menjadi Lesanpuro. Penamaan ini sudah ada sejak zaman Majapahit akhir. Terbukti di seputaran makam Ngadipuro Lor ditemukan peninggalan atau situs yang berwujud lumpang ataupun dan berundak dan unsur penamaan bahwa daerah tersebut dinamakan Sekarpuro, yang merupakan tanda bahwa pada zaman dulu daerah tersebut merupakan pusat kedaton atau Sekar Kedaton. Dimungkinkan juga merupakan tempat singgasana dari Raja Bre Wirabumi yang konon merupakan kerajaan bawahan Mojopahit. Ngadipuro sendiri merupakan daerah yang dengan kebudayaan yang cukup lama. Pada perkembangannya, Ngadipuro sebagai suatu daerah agraris yang strategis merupakan desa yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu. Madiopuro sendiri berasal dari kata Ngadipuro yang diambil dari kata ngadi dan puro yang artinya pusat kebudayaan. Wilayah Kelurahan Madiopuro sendiri terletak di antara 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Lesanpuro yang terletak di sebuah lingkungan bernama Sawojajar di Kota Malang. Dengan kondisi geografisnya terdapat luas wilayah dengan 3,49 km persegi, jumlah penduduk 17.555 jiwa, dengan kepadatan penduduk 4.456 jiwa per kilometer persegi, dengan 108 jumlah RT dan 15 jumlah RW. Struktur organisasi Kelurahan Madiopuro adalah sebagai berikut. Sarana-prasarana yang terdapat di Desa Madiopuro Malang ini diantara lainnya terdapat masjid, pasar Madiopuro, tempat balap sepeda velodrome, klinik, sanggar senam sebagai sosial budayanya, exit tol Sawojajar, dan lain-lain. Potensi desa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai wira swasta dengan berjualan di toko-toko maupun di pinggir jalan dengan berbagai macam yang dijualnya seperti makanan, buah-buahan, apotek, supermarket, jual beli tanaman, konter pulsa, pujasera, dan sebagainya. Adapun yang bekerja sebagai pegawai kantoran dan juga petani, yang dikarenakan potensi alamnya mumpuni untuk ditanami seperti tanaman padi, jagung, dan lain-lainnya. Profil desa yang selanjutnya yaitu dari Desa Grabagan, Tuban, Jawa Timur. Desa Grabagan adalah sebuah ibu kota dari Kecamatan Grabagan yang terletak di puncak Kabupaten Tuban. Kecamatan Grabagan bisa dikatakan sebagai kecamatan baru di Kabupaten Tuban. Kecamatan ini dibentuk dari penggabungan desa dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Rengel, Soko, dan Semanding. Dulu, Desa Grabagan merupakan bagian dari Kecamatan Rengel,
sebelum akhirnya berdiri sebagai kecamatan sendiri. Bisa dibilang Kecamatan Grabagan adalah daerah yang paling tertinggal di antara kecamatan-kecamatan tetangga karena akses lokasinya yang banyak bebatuan dan tinggi menjadikan akses sarana prasarana agak terhambat untuk masuk ke kecamatan ini. Tapi sekarang, akses listrik, air, dan lain-lain sudah dengan mudah dijangkau. Untuk struktur organisasi di Desa Grabagan Tuban, ada kepala desa yaitu Bu Marlin dengan sekitar kurang lebih 60 staf yang termasuk sekdes, kadus, kepala RT, dan lainnya. Kondisi geografisnya yaitu dengan luas wilayah 1.212 meter persegi dengan jumlah dusun ada 9, dengan 9 jumlah RW, dan 52 jumlah RT. Kemudian dengan jumlah penduduk 10.474 jiwa di ketinggian kurang lebih 323 meter di atas permukaan laut. Potensi desa Grabagan ini adalah Kecamatan Grabagan yang merupakan daerah yang paling tinggi di Kabupaten Tuban. Karena itu, potensi alamnya masih sangat bagus dan suasananya yang juga sejuk. Beberapa tempat wisata di Grabagan adalah tebing atau gunung dengan puncak tertinggi kurang lebih 520 meter di atas permukaan laut, yang menyuguhkan pemandangan hutan yang indah, sunrise, sunset, dan udara yang sejuk. Dari segi sektor pertanian, Desa Grabagan memiliki tanah yang subur dan luas. Mayoritas penduduk desa ini juga merupakan petani. Dari sektor pertambangan tanah liat, Grabagan dikenal dengan daerah yang memiliki kualitas tanah yang bagus dan menjadikannya sebagai pemasok tanah liat. Sekian video profil desa dari kegiatan sosialisasi PMM kami, kelompok PMM 39 UMM 2020. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.